manajemen internasional. Jadi di sini aku akan membuat project akhir, membuat sebuah produk sederhana dikaitkan dengan materi manajemen operasional lanjutan. Kira-kira produk apa ya yang akan aku buat? Jangan lupa ikutin video ini terus sampai akhir ya. Guys, pernah kepikiran gak sih? What if I told you gorengan seperti bakwan itu ternyata bisa ngajarin kita ilmu manajemen operasional lanjutan yang sering dipelajari di pabrik besar. Yuk kita bahas. Let's start from the root. Belanja bahan baku. This is where supply chain management. Aku butuh wortel, kol, daun bawang, dan tepung. Semua dari suppliers yang berbeda. Nah, disinilah konsep upstream dan downstream terjadi. Kalau satu supplier misal telat ngirim bahan atau harga naik drastis, itu ngaruh banget ke produksi. Imagine kalau produsen besar kayak Indofood ngalamin hal ini, could be a disaster. So, even untuk skala rumah, kita tetap perlu ngerti lead time, relationship management, dan alternative sourcing. Oke, sekarang masuk ke job design dan human resource management. Di sini aku tuh jadi kayak pabrik kecil berjalan. Aku yang ngerancang layoutnya, aturan kerja biar optimal, dan mikir gimana caranya kerja multitasking tapi tetap aman dan higienis. Aku bikin sistem kerja dengan 3 situasi. Pertama, potong bahan, campur adonan, dan juga ngegoreng. Dengan sistem ini, movement waste bisa dikurangi. Plus, ini cocok banget buat pendekatan lean production. You know what's terrifying? Low stock ketika lagi semangat masak. This is why inventory management itu super penting. Aku harus tahu berapa safety stock ideal buat tiap bahan. Apalagi bahan kayak tepung yang cepat habis. Dalam sistem produksi, kita bisa pilih model economic order quantity buat optimasi jumlah pembelian dan juga frekuensi. Tapi karena aku belum pakai sistem digital, aku pakai teknik manual tracking. Dari yang awalnya cuma pengen ngemil, tiba-tiba dapet rush order. Realitas bisnis banget. Ini masuk ke agregat planning. Aku harus cepet pilih strategi produksi. Mau tetap di pace normal, level strategi, atau ngikutin lonjakan permintaan cash strategi. Aku pilih cash strategi karena demand-nya mendadak dan satu kali event. Tapi tentu ini perlu perhitungan, seperti bisa nggak ya aku handle workload-nya? Gimana shift waktu dan bahan baku? Apakah worth it secara biaya? Semua harus diperhitungkan. If satu bakwan butuh 40 gram adonan dan pesanan 60 biji, how much do I need? Welcome to Material Requirements Planning atau MRP. Ini adalah teknik perhitungan bahan yang sangat membantu biar nggak overstock atau understock. Dan kalau udah skala gede, semua ini masuk ke sistem ERP, Enterprise Resource Planning. ERP itu kayak otaknya pabrik. Data soal stok, jadwal, order, semua diatur secara otomatis. Aku sih masih pakai otak manual, tapi konsepnya tetap sama. Biar nggak burn out dan tetap efisien, aku bikin short term schedule. Ini dia. Misal jam 4 aku siapin bahan, pergi ke pasar. Jam 5 aku campur adonan. Jam 6 goreng. Jam 7 packing dan delivery. Konsep short term scheduling ini penting banget. Kalau pabrik besar aja bisa delay gara-gara jadwal kacau,
apalagi aku yang solo player. Plus, dengan sistem ini, aku bisa melihat bagian mana dari proses yang makan waktu paling banyak. Sekarang saatnya quality control. Ini bukan sekedar gorengan biasa, tapi hasil dari proses panjang dan terukur. Aku pastikan ukuran sama rata, rasa konsisten, gak terlalu oily. Ini semua adalah bagian dari continuous improvement, konsep Kaizen yang populer banget di dunia manajemen Jepang. Biarpun usaha kecil, mindsetnya harus besar, always looking for better ways. Wih, mission complete guys. Dari belanja di pasar sampai plating terakhir, semuanya bukan cuma soal gorengan, tapi tentang belajar jadi CEO dari dapur rumah sendiri. Hari ini kita udah ngebahas supply chain, inventory, sampai scheduling yang biasanya cuma ada di buku tebelnya Jay Hazer. Tapi sekarang udah hidup banget di dapur aku sambil goreng bakwan. Kadang kita sering mikir, aku kan cuma masak doang. Padahal di balik itu semua ada sistem, strategi, pengambilan keputusan. Dan kalau kita bisa ngerti konsep kayak lead time, capacity planning, atau job design dari sekarang, percaya deh, nanti di dunia kerja, kamu bakal lebih lincah dan lebih siap. So yes, hari ini bukan cuma bikin bakwan, tapi bikin fondasi jadi versi diri kamu yang lebih teratur, lebih adaptif, dan lebih strategis. Thank you guys udah nemenin aku dari awal sampai akhir. See you!